Shalom dan salam sukacita. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya saya doakan dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Berjumpa kembali dengan saya Nova Andayani dari Medan, member Daily Fresh Juice 12. Renungan spesial OMK di awal tahun 2025 ini dibawakan oleh Bang Alan Kewas dari Surabaya. Yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sukacita. Bapak, Ibu, teman-teman OMK dan seluruh pendengar setia Daily Fresh Juice, senang sekali kita bisa bertemu kembali pada renungan spesial OMK di bulan perdana tahun 2025 ini. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, hari ini Injil menceritakan tentang Tuhan Yesus yang ditegur karena murid-muridnya yang tidak ikut berpuasa seperti halnya murid-murid Yohanes Pembaptis dan juga orang-orang Farisi. Pada waktu itu berpuasa dianggap sebagai sebuah seremoni atau sebuah kepatuhan pada tradisi orang Yahudi. Sehingga bagi orang Farisi, jika murid-murid Yesus tidak berpuasa, maka ini merupakan sebuah ajaran yang baru dan menyimpang. Mereka mempertanyakan sikap Yesus yang memiliki banyak pengikut. Tentu ajaran-ajaran yang di luar kebiasaan akan dianggap sebagai sebuah kesesatan. Namun Yesus ingin menekankan bahwa berpuasa janganlah dijadikan sebagai sebuah seremoni belaka. Mengikuti tradisi atau aturan berpuasa sepatutnya bukan karena paksaan orang-orang lain. Ikut-ikutan agar tidak dihukum atau berpuasa dilakukan agar terlihat suci. Murid-murid Yesus bukan menolak ajaran untuk berpuasa, namun pada waktu itu mereka sedang bersama dengan Mesias. Yesus hadir di tengah bangsa Israel untuk membawa kabar gembira, keselamatan, serta pengampunan. Yesus adalah pemenuhan janji keselamatan dari Allah untuk bangsa Israel yang selama ini mereka nantikan. Yesus tidak hanya sedang berkeliling mengajarkan firman Allah, namun juga melakukan karya melalui berbagai penyembuhan yang dilakukannya. Yang buta melihat, yang tuli mendengar,
yang lumpuh dapat berjalan. Sudah selayaknya para murid saat itu merasakan kegembiraan bersama Yesus dan menikmati waktu bersama dengan Yesus. Hal inilah yang luput dari penglihatan orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, saya juga sedang melakukan metode puasa intermittent. Tujuan puasa ini saya lakukan adalah untuk menurunkan berat badan. Jadi, dalam 24 jam sehari, saya hanya akan mengkonsumsi makanan dari pukul 12 siang sampai pukul 8 malam. Sedangkan dari pukul 8 malam hingga pukul 12 siang esok harinya, saya hanya minum air putih saja untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi tanpa masuknya kalori. Metode ini pernah juga saya lakukan dengan jendela makan yang lebih sempit, yakni 6 jam bisa makan dan sisanya 18 jam puasa kalori. Lumayan juga, berhasil turun 10 kilo dalam 4 bulan. Nah, tantangan terberat dari berpuasa yang saya rasakan ialah menjaga konsistensi untuk menahan diri demi sebuah tujuan yang hendak dicapai. Namun metode puasa ini pun belum cukup. Saya pun harus merubah pola hidup saya, mengatur aktivitas kerja dan istirahat, serta waktu untuk berolahraga. Juga waktu menonton drama Korea pun harus saya batasi agar tidak tidur larut malam. Karena seandainya saya hanya puasa intermittent tapi tidak diikuti perubahan perilaku yang lain, hasilnya tidak akan tercapai dan malah gagal total. Bapak, Ibu, dan sahabat OMK sekalian, ketika Yesus mengajarkan bahwa ada masanya untuk para murid berpuasa, ialah ketika Yesus sudah tidak lagi bersama mereka. Setelah penebusan disalib dan kebangkitannya, Yesus akan kembali ke surga. Pada saat itulah baru para murid akan berpuasa. Sebagai umat Katolik, terutama pada Rabu Abu dan Jumat Agung, kita diwajibkan berpuasa sebagai bentuk pertobatan dan mati raga yang dilakukan selama masa Prapaskah. Puasa bagi umat Katolik dilakukan dengan cara makan kenyang hanya sekali dalam sehari. Dengan mengurangi makan atau makan kenyang sekali saja, kita belajar mengorbankan kesenangan sesaat untuk turut merasakan penderitaan Yesus. Pada waktu yang lain, kita pun dapat berpuasa sebagai sarana penyerahan diri kita kepada kehendak Tuhan, juga sebagai tekad dan kesungguhan dari doa dan harapan kita tersebut. Yesus juga mengajarkan bahwa untuk mencapai harapan tersebut, kita tidak bisa menggunakan kantung anggur yang lama untuk mengisi dengan anggur yang baru. Harus ada perubahan sikap hidup kita, mental kita, keseriusan kita, pertobatan kita dari cara-cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Tahun ini sangat spesial bagi umat Katolik di seluruh dunia karena merupakan tahun jubileum atau tahun suci. Perayaan ini merupakan waktu khusus untuk pengampunan dosa, pembebasan dari hukuman dosa, dan kesempatan bagi umat untuk memperbaharui iman melalui ziarah dan pertobatan. Inilah komitmen yang harus kita jaga dan tunjukkan sebagai umat Allah, dan dalam doa dan pengharapan kita tersebut, kita terus menantikan kehadiran Tuhan dengan setia. Sepanjang tahun, pintu gereja akan selalu terbuka. Mari ambil kesempatan ini untuk kita datang ke gereja dan bertemu dengan Allah. Rumah Tuhan terbuka untuk umat yang datang meminta pertolongan dan belas kasih dari Allah. Bagi mereka yang meminta pengampunan dan ingin merubah hidupnya menjadi pribadi yang baru, Allah akan selalu menerima kedatangan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK yang dikasihi Tuhan, sampai bertemu kembali. Salam sukacita. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, kita sudah mendengarkan Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK 20 Januari 2025. Saya Nova Handayani,
dan Bang Alan pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK. Dadah!